Oke, selamat malam. Sebelum perkenalkan, nama saya Aditya Yuda. Saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai assignment yang sudah diberikan oleh Bapak Septian. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai enterprise security di sini ya. Nah, enterprise security-nya ini dia itu fokus ke cloud performance management, lalu ada cloud inventory, dan yang terakhir ada cloud risk management. Nah, terus kita lanjut aja. Sebenarnya apa sih itu cloud performance? Nah, jadi cloud performance ini adalah proses untuk mengelola kinerja layanan cloud. Itu dia itu buat mastiin bahwa aplikasi sama layanan itu berfungsi sesuai dengan harapan dan kebutuhan bisnis. Terus tujuannya apa? Tujuannya itu buat ningkatin efisiensi operasional, mastiin layanan cloud berjalan dengan optimal. Terus ada beberapa komponen juga nih. Yang pertama ada monitoring sama alerting. Kalau di monitoring, kita tahu monitoring itu kan buat mantau ya. Nah, terus mantau di sini itu buat mantau metrik kinerja. Kayak contohnya buat CPU, memori, atau input-output. Terus ada contoh implementasi juga, yaitu dari Netflix. Jadi Netflix itu dia gunain AWS CloudWatch. Tujuannya untuk mantau kinerja layanan streaming mereka buat mastiin bahwa pengalaman pengguna itu tetap optimal. Jadi nggak ada bug segala macam gitu-gitu. Nah, terus ada beberapa tools yang memang digunakan. Saya akan memberikan tiga contoh di sini. Yang pertama ada AWS CloudWatch, terus ada Azure Monitor, yang terakhir ada Google Cloud Operation. Nah, mungkin bisa sambil lanjut aja, saya akan bicara mengenai Cloud Inventory. Nah, jadi Cloud Inventory ini adalah proses pencacatan dan pemantauan semua aset IT yang dimiliki dan digunakan dalam lingkungan cloud itu sendiri. Nah, terus tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya itu buat mahamin dan mengelola penggunaan sumber daya, terus optimalin biaya dan menghindari pemborosan, terus juga mastiin kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal. Nah, di sini juga ada beberapa komponen utama dan implementasinya seperti apa. Yang pertama ada asset discovery, itu untuk identifikasi semua sumber daya. Terus juga ada asset management, buat ngelacak sama mengelola. Yang terakhir ada compliance management, itu buat mastiin bahwa semua aset itu memenuhi standar kepatuhan yang sesuai dari perusahaan itu sendiri. Terus ada contoh implementasi juga, contohnya dari Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini menggunakan Azure Resource Graph untuk mengelola dan memantau aset cloud mereka itu sendiri. Terus juga buat mastiin efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Karena ini Bank Mandiri termasuk bagian dari perbankan. Nah, mungkin bisa kita lanjut aja. Yang terakhir itu ada cloud risk management. Nah, cloud risk management ini adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko yang terkait dengan penggunaan layanan cloud yang nantinya akan digunakan. Lalu ada tujuan juga nih dalam menggunakan cloud risk management. Yang pertama buat melindungi aset dan data bisnis, buat minimalis dampak negatif dari resiko, dan yang terakhir untuk mastiin kontinuitas bisnis ke depannya. Lalu ada contoh implementasi juga, yaitu dari Telkom Indonesia. Telkom Indonesia ini menggunakan Azure Security Center untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan pada layanan cloud mereka. Jadi Telkom ini mastiin bahwa integritas dan keamanan data pelanggan itu semuanya dan sepenuhnya itu terjaga sesuai dengan yang diinginkan dari Telkom itu sendiri. Paling hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kalimat, saya minta maaf. Sekali lagi, terima kasih. Oke, sudah. Stop record.